cowok baru gitu. Iya, yang pas waktu itu aku ketemu pas makan di ini di Sentosa. Oh iya, Iya. dadah. Aku tunggu di kantin deh. Iya. Iya. Nanti nyusul aja ya. Susul ya, Dew. Oke. Sebenarnya punya pesan sama kamu. Mungkin aku ada sesuatu buat kamu, cuma ini nggak terlalu yang berharga banget gitu. Cuman ya ini ada semacam mungkin kamu suka. Gimana ya? Tapi aku nggak suka matcha. Fajar, tapi kamu terlalu baik buat aku. Maaf ya. Pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mas. Mau duduk di mana? Sini Oh ya, silakan duduk. Gimana? Udah nyaman? Gimana, Mas? Silakan perkenalan diri dulu mungkin. Baik, kenalkan itu saya Fajar Wibowo, biasa dipanggil Mas Said. Ini saya mahasiswa teater seperti itu semester 5. Fajar, oh berarti yang kemarin menghubungi ibu lewat WhatsApp seperti itu ya? Iya benar. Ini juga. Katanya ada sesuatu yang ingin dibicarakan seperti itu ya. Sepertinya sangat penting ya, Mas. Ya itu lumayan. Kalau gitu, tadi dari rumah atau sehabis kelas, Mas Fajar? Ini tadi kebetulan dari rumah sih, dari rumah langsung ke sini gitu. Sudah sarapan? Alhamdulillah tadi sudah sarapan. Baik. Lalu bagaimana, kan sudah akhir tahun, mendekati pergantian tahun kan? Apakah sudah libur? Kalau libur sih belum ya Bu, ini juga masih sibuk sama tugas-tugas UAS gitu. Mungkin juga apa ya, sibuk sama ini sih wacana teman-teman buat liburan gitu, buat makan-makanan gitu. Liburan kemana saja, Mas? Mungkin di sekitar Solo aja sih, nggak jauh-jauh. Apakah sudah terlihat hilalnya untuk libur? Tadi kan tadi masih UAS. Ya mungkin dengan menyelesaikan UAS mungkin bisa langsung digerakkan untuk Ya, terus segera libur Ya. atau meliburkan diri. Baik, kalau begitu kita mulai konselingnya saja. Sebelum kita mulai, di sini ibu ada namanya lembar info konseling. Jadi ibu jelaskan sedikit ya. Jadi dalam proses konseling nanti kita akan dalam pelaksanaannya mungkin dalam sekitar waktu 45 menit. Lalu saya hanya sebagai konselor itu mengarahkan Mas Fajar untuk menemukan solusi. Tapi dalam Mas Fajar menentukan solusinya itu tetap Mas Fajar sendiri. Seperti itu. Jika mau dibaca terlebih dahulu tidak apa Mas Fajar, sambil saya jelaskan. bisa saya baca gitu. Ya silakan. Dan juga proses konseling kita nanti ada asas kerahasiaan. Jadi saya wajib untuk merahasiakan apa saja yang Mas Fajar bicarakan di sini. Sehingga setelah kita keluar dari ruangan ini, saya tidak boleh membicarakan permasalahan Mas Fajar itu di luar, seperti itu Mas Fajar. Lalu namanya juga ada namanya asas kesukarela. Mas Fajar di sini tidak dipaksakan. Tidak, saya suka rela Atas kesadaran diri kesadaran sendiri. diri saya. Nah, baik. Lalu ada juga namanya asas keterbukaan. Jadi nanti Mas Fajar wajib untuk terbuka dalam menceritakan masalahnya agar saya bisa lebih memudahkan saya untuk membantu Mas Fajar mencarikan solusinya. Seperti itu Mas Fajar. Silakan jika memang Mas Fajar berkomitmen dengan hal itu, silakan untuk menandatanganinya terlebih dahulu. Saya isi aja ya. Ya, silakan.
kan Mas Fajar kesini membawa keresahan yang perlu untuk segera diselesaikan, seperti itu ya Mas Fajar. Nanti silahkan ceritakan perasaannya itu dengan santai saja, tidak usah menganggap ini tuh konseling yang sangat-sangat sakit gitu loh Mas. Santai saja, pelan-pelan ceritakan permasalahannya, seperti itu ya Mas Fajar. Silahkan mungkin bisa dimulai bagaimana keresahannya. Seperti yang saya kemarin jadi ibu ya, Ibu. Ya. Permasalahan saya ya, jadi di sini kebetulan beberapa hari yang lalu tuh jujur saya di sini pengen gitu untuk mengungkapkan perasaan saya gitu kepada salah satu teman wanita di kelas saya seperti itu. Nah di sini itu gimana ya, Ibu? Teman sekelas saya itu juga kadang kita tuh satu kelompok gitu kan, satu kelompok. Nah dari satu kelompok itu lama-kelamaan saya lama-kelamaan menaruh hati gitu pada teman saya. Nah, kebetulan pada beberapa hari yang lalu saya memberanikan diri untuk istilahnya meninggal. Kami menyatakan perasaan saya kepada salah satu teman saya yang kebetulan di situ juga ada teman-temannya, kan si Berapa ya Mas? ya lagi ada 3 orang gitu kan lagi ngobrol-ngobrol. Nah kemarin ya mungkin saya meminta waktu sebentar ya teman saya untuk buat ngobrol berdua gitu malam-malam gitu kan. Nah setelah saya ngobrol-ngobrol lalu juga di situ saya langsung to the point sih, mulai mengungkapkan apa yang saya rasakan. Saya juga menaruh hati pada mbaknya itu. Nah kemudian setelah saya mengungkapkan segala perasaan saya ditolak gitu Bu. Jadi sebenarnya saya juga bingung gitu mau gimana setelah apa yang saya ungkapkan pada dia gitu. Saya ditolak, saya juga ini juga kejadiannya tuh dulu tuh pernah gitu waktu SMA saya juga mengungkapkan perasaan saya pada teman lalu juga ditolak. Ini udah kedua kalinya gitu. Nah di sisi lain saya takut gitu nggak hati lagi gitu karena takut juga menerima penolakan seperti itu. Oke, jadi boleh diminum dulu Mas kalau memang ada yang masih mengganjal gitu. Ya jadi maaf. Oke, baik. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi di sini Mas Fajar sudah pernah mengalami penolakan 2 kali ya dari SMA dan perkuliahan ini. Karena hal tersebut mengakibatkan Mas Fajar ingin menutup hati karena takut ditolak kembali. Seperti itu ya Mas Fajar. Ya kurang lebihnya seperti itu. Baik. Lalu dari kegiatan kali ini apa sih yang Mas Fajar harapkan? Ya saya harapkan tentunya apa ya, saya ingin apa ya, mungkin yang pertama jujur pada diri sendiri apa ya, biar tidak takut untuk membuka lagi gitu. Karena saya kan juga apa ya, di semester ini kan apa ya, kayak teman-teman saya udah punya pasangan gitu, kayak saya sendirian gitu. Ya kayak pengen gitu buka hati lagi, cuman kayak takut gitu mulainya dari mana gitu. Oh seperti itu. Baik. Jadi tadi kan Mas Fajar sudah menjelaskan harapannya dari konseling kali ini itu seperti apa. Kita buat sebagai tujuan ya Mas, tujuan untuk menyelesaikan masalah seperti itu ya Mas. Jadi apakah tidak tepat? Tidak masalah. Oh ya tidak masalah ya. Jadi saya ingin juga bertanya seberapa yakin sih Mas Fajar ini mampu untuk mencapai tujuan tadi? Jujur saya sendiri yakin sih Bu, karena saya sendiri juga gimana ya, bingung gitu mau berbuat apa gitu. Mungkin juga setelah dari sini mungkin saya meyakinkan diri saya untuk apa ya, lebih berusaha untuk membuka diri saya sendiri. Baik. Lalu apa sih yang mau Mas lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang saya lakukan mungkin apa ya, dengan mengikuti konseling ini saya akan melakukan apa ya, rencana-rencana yang saya ambil, mungkin juga alternatif rencana masalah ini dapat saya ambil dalam permasalahan ini. Baik.
cuman mungkin Mas Fajar masih terlihat apa ya, sedikit ragu dan takut untuk mencapai tujuannya seperti itu ya Mas Fajar. Tapi saya yakin pastinya Mas Fajar bisa berhasil untuk mengatasi permasalahan. Baiklah, jadi saya sudah melihat Mas Fajar ini sepertinya sudah menyusun rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Hanya saja mungkin Mas Fajar pun sedikit ragu ya untuk mencapai tujuan tersebut. Saya tuh yakin Mas Fajar itu pastinya bisa untuk menyembuhkan luka hatinya seperti itu Mas Fajar. Baik Mas Fajar, apa sih yang Mas pikirkan mengenai masalah tersebut? Saya pikir apa ya, intinya kayak ini kayak jujur juga apa ya, mengganggu keseharian saya gitu. Kan juga tadi sudah saya sampaikan ya, teman-teman saya itu kayak udah punya masalah sama masing-masing gitu. Saya tuh aslinya juga pengen gitu buat apa ya, punya pasangan gitu, cuman kayak balik lagi saya itu takut membuka hati lagi gitu. Jadi saya tuh Takut ditolak ya harus juga pikiran saya juga kemana-mana gitu. Nanti kalau saya buka hati lagi gimana, nanti takut ditolak lagi kayak gitu terus terulang gitu. Jadi pikiran-pikiran itu selalu menghantui Mas Iya. Fajar seperti itu ya. Kira-kira Mas Fajar ini sudah berapa lama mengalami hal tersebut? Dari berapa lama, mungkin dari sejak SMA itu. Dari SMA kan juga dulu pernah, cuman kayak ya udahlah, kayak mungkin bukan jodohnya gitu. Nah beberapa hari yang lalu muncul lagi itu perasaan yang mungkin Tapi waktu SMA itu apa Mas Fajar sudah mencoba untuk mengatasi hal tersebut atau seiring berjalannya waktu Mas Fajar bodo amat? ya seiring berjalan waktu udah amat aja sih, ya kayak ya udah ya udah terjadi ya aja. Oh, tetapi ternyata waktu kuliah masalah itu Iya, muncul muncul kembali kembali. seperti itu ya. Baik. Lalu ketika Mas Fajar menghadapi masalah seperti ini, bagaimana perasaan Mas Fajar? Perasaannya pasti apa ya, bimbang sama diri saya sendiri gitu, juga bingung juga pasti gitu. Terus mungkin juga perasaan saya kalut gitu, kayak nggak tahu lagi deh. Apakah mengganggu moodnya Mas Fajar juga dalam perkuliahan mengerjakan UAS? Ya itu juga cukup mengganggu sih, cuman nggak yang terlalu apa banget gitu. Ya baik-baik ya, sama-sama. Tapi memang ada sedikit mengganggu. Baik, lalu di sini tuh apa sih yang Mas butuhkan dan inginkan terkait permasalahan yang sedang Mas alami? Ya saya butuhkan apa ya, mungkin juga bareng sama ibu, mungkin juga apa ya, kita bisa berdiskusi mungkin bagaimana caranya untuk bagaimana saya untuk membuka hati lagi, terus juga untuk memberanikan diri agar apa ya, biar tidak takut terhadap permasalahan seperti itu. Oke, nanti saya paham. Oke. Selama ini kan tadi katanya Mas Fajar dari SMA hingga kuliah pernah mengalami Baik. misalnya apa saja yang sudah pernah dilakukan Mas Fajar untuk mengatasi hal tersebut? Kalau yang pernah dilakukan sih mungkin nggak seberapa ya, mungkin kayak ya itu tadi, coba kayak ya udah biarin aja, mungkin bukan jodohnya. Tadi kan juga beberapa hari yang lalu nih timbul lagi perasaan itu, jadi ya, belum melakukan apa-apa lagi. Belum makan tadi. Oke, baik. Lalu tadi kan apa namanya Mas Fajar ini kan sudah menjelaskan terkait permasalahannya mengenai takut untuk ditolak sehingga Mas Fajar menutup hatinya dari orang baru seperti itu. Nah, tadi apakah masalah tersebut itu selalu hadir saat mengenal dengan seseorang yang baru atau ketika Mas Fajar nih berpikiran, oh saya kayak ada menaruh hati dengan si dia, saya ingin mengutarakan, tapi terus Mas Fajar terpikirkan paling juga ditolak. Baik, jadi ya, semenjak kejadian itu ya Bu, beberapa yang lalu, itu saya lebih apa, jika
lihat teman-teman tadi ya pada apa ya pada nugas bareng gitu kan, jadi pengen ya mungkin pasal itu muncul gitu, terus juga pengen ini pengen apa ya berarti lagi tapi pikiran takut Oh, berarti seperti ini, saat keinginan itu muncul, pemikiran tersebut juga muncul. ya. Seperti itu, baik. Lalu pernahkah Mas Fajar itu, atau kapan waktu ketika Mas Fajar itu tidak merasa terlalu bermasalah dengan masalah ini gitu? kapannya mungkin yang tidak saya menyibukkan diri sih Bu, kan kalau sibuk apa ya sih ngerjain tugas atau sibuk ngapain gitu mungkin ya mungkin itu tidak muncul gitu bikin dari fokus ada apa yang pernah dikerjakan saat itu Kayak dengan hektik dengan tugasnya, Iya. seperti itu. Baik Mas Fajar, setiap manusia kan memiliki potensi dan bagiannya masing-masing dalam mengatasi permasalahan. Tadi kan Mas Fajar juga sudah menjelaskan bahwa pemikiran itu tuh pernah tidak muncul atau disampaikan oleh Mas Fajar ketika Mas Fajar sedang hektik-hektiknya tugas. Adakah hal lain yang dapat memicu ketika Mas Fajar itu bisa tidak memikirkan hal tersebut? Apakah ada hal pemicu yang lainnya? ini juga karena tadi titiknya gitu ini juga karena deadline yang kan tadi jadi kayak saya tuh kayak apa ya dikejar-kejar dulu jadi kayak pikiran saya tuh terfokus buat ngejar deadline itu, jadi kayak pikiran saya yang apa yang terkait perasaan saya takut membuka diri lagi itu kayak udah tersingkirkan Karena dengan deadline yang mendekati Iya. ya. Baik. Apakah dari tindakan itu bisa mengurangi rasa sakit hatinya atau pemikiran negatifnya Mas Fajar? jujur kayak masih sama aja sih itu kan kayak sesaat aja gitu loh, nanti kayak kalau lihat orang lain merasa kayak muncul lagi gitu kayak ya juga kan saya nggak ngerti sih gimana pada saat itu juga mungkin kan juga nugas kan juga selama tiap hari juga itu kan banyak mungkin bisa tes atau pas gitu. Berarti Mas Fajar merasa itu kurang efektif ya. Baik, lalu kalau begitu saya ingin bertanya nih, kira-kira dalam dirinya Mas Fajar ini apakah ada potensi atau kelebihan yang bisa mengontrol pikirannya Mas Fajar ini? Kalau potensi dari dalam diri saya ya mungkin isi dari omongan teman ya, dari situ saya juga mikir gitu teman-teman saya itu kayak apa ya menurut saya itu kayak loyal gitu kan kalau kerja kelompok gitu kan, nah mungkin dari situ saya juga mikir oh ya mungkin aku juga orangnya gitu potensi. Oke. Kalau begitu mungkin bisa dituliskan secara rinci di lembar ini ya Mas, mengenai kelebihan dan bagaimana kelebihan tersebut dikembangkan oleh Mas Fajar. Caranya itu seperti apa? Ada isi Ya silahkan.
mas seperti itu? Mungkin beda di kepercayaan diri ya. Ini kan percaya dirinya mungkin saat tampil gitu. Nah ini kan kasusnya adalah dalam perasaan. Jadi agak kurang pede gitu loh. Masalah perasaan. Oke, Mas Fajar, kan Mas Fajar tadi sudah menjelaskan ya terkait potensi dan kelebihannya Mas Fajar dan bagaimana cara mengembangkan kelebihannya seperti itu. Nah, dari potensi atau kelebihan itu jika dibandingkan dengan pemikiran yang saat ini, bagaimana dengan pemikiran yang katanya Mas Fajar sulit untuk membuka hatinya, takut terhadap penolakan, bagaimana Mas Fajar? Kalau dibandingkan itu maksudnya agak jomplang gitu. Jauh-jauh Ya, agak jomplang. Karena kan saya jujur kan percaya diri saat tampil gitu. Saya tuh pede-pede aja gitu. Nah, cuma kalau urusan hati itu beda lagi bu, kayak kurang pede aja gitu. Nah, untuk layar sendiri mungkin di sini saya juga apa ya mungkin branding mempromosikan diri saya lebih gitu untuk Indonesia Raya ya. Mungkin dari situlah mungkin saya berani untuk mencoba bagi lalu juga mungkin kali aja ya mungkin ada yang mendengar pastinya. ya Oke, ini lalu dari potensi-potensi ini dan kelebihan-kelebihan ini itu apakah bisa Mas Fajar kembangkan secara optimal? mungkin dengan apa ya mungkin dengan komitmen yang saya buat nantinya sungguh-sungguh mungkin saya berharap juga dengan potensi dan kelebihan saya yang saya miliki mungkin seharusnya bisa. Lalu coba kaitkan dengan coba kaitkan potensi atau kelebihan ini itu dengan permasalahan atau dengan kondisinya Mas Fajar saat ini. Bagaimana Mas jika dikaitkan? Mungkin jika dikaitkan mungkin dalam hal percaya diri tadi ketika saya tidak pede dengan perasaan saya sendiri kan tentu juga saya sendiri kan juga pede cara menunjukkan diri kenapa tidak mengimbanginya itu ya seperti kurang lebihnya gitu. Jadi di sini saya menekankan untuk apa ya belajar untuk pede dengan pertanyaan saya sendiri untuk juga apa ya seenggaknya jujurlah pada perasaan saya gitu. Betul. Nah, tadi kan juga apa namanya Mas sudah menceritakan atau membahas permasalahannya terkait untuk hatinya akan orang baru dan takut akan penolakannya seperti itu ya Mas Fajar. Lalu kira-kira nih bagaimana Mas Fajar dalam melihat suatu hal menjadi yang lebih positif? Ini yang positif apa ya yang bisa saya pakai di sini bahwa tidak selamanya itu penolakan itu adalah sesuatu hal yang buruk gitu. Ini juga hal itu juga bisa menjadi dari apa introspeksi saya itu merefleksikan apa sih yang masih kurang dari diri saya gitu. Mungkin dengan hal itu saya juga bisa mengembangkan kelebihan saya yang masih kurang seperti itu. Hebat ya Mas Fajar ini sudah bisa mencari titik positif. Nah, coba deh Mas Fajar, saya meminta tadi terkait penjelasannya Mas Fajar itu tadi yang terkait yang positifnya itu. Coba dituliskan di sini terkait dengan masalahnya Mas Fajar itu tadi seperti apa, lalu Mas Fajar menganggapnya seperti apa yang negatif. Nah, lalu positifnya tadi yang telah dijelaskan oleh Mas Fajar. Jadi tadi kan
sih yang akan dilakukan Mas Fajar? Oke, Mas kan mungkin yang tadi saya mungkin juga pertama apa sih yang masih ada dan saya mungkin segera saya perbaiki gitu. Nah mungkin juga tadi juga berlatih untuk apa ya percaya diri dengan apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan, mungkin lebih jujur pada diri sendiri gitu. Seperti itu. Nah, coba dituliskan Mas Fajar di lembar ini. Menyibukkan diri dengan tugas, lalu rencananya setelah ini itu adalah Mas Fajar lebih mengintrospeksi diri lagi agar lebih mengembangkan potensi dirinya seperti itu ya. Lalu berlatih untuk lebih percaya diri dan jujur dengan perasaan diri sendiri seperti itu Mas Fajar. Apakah Mas Fajar kurang sibuk? Untuk kali ini sih sekali ya mungkin ya setelah puas ini mungkin sebenarnya agak sedikit berkurang ya mungkin apa ya saya mencoba membuka diri dengan apa ya memanfaatkan apa mungkin mencoba Oke, tadi kan Mas Fajar sudah menuliskan ya rencananya ke depan itu seperti apa. Seperti tadi kan mungkin saat ini memang sudah sibuk, tapi kan minggu depan kan tidak tahu ya karena sudah selesai kelas dan Mas Fajar berpikiran untuk menyibukkan diri dengan mungkin bisa mencari partner lain seperti itu kan ya. Lalu juga tadi ada lebih mengintrospeksi diri lagi seperti itu. Lalu berlatih untuk lebih percaya diri dan jujur pada perasaan diri sendiri. Nah, Mas Fajar kan sudah bisa menuliskan rencana ke depannya seperti apa. Mas Fajar juga sudah bukan mencoba ya, tapi sudah bisa dalam mengutarakan permasalahannya seperti apa yang dirasakan dan sudah bisa apa ya mengidentifikasi apa yang seharusnya diubah lalu bagaimana rencana yang akan diambil seperti itu ya Mas Fajar. Saya juga sudah berterima kasih karena Mas Fajar sudah mempercayakan itu kepada saya seperti itu. Lalu di sini ada namanya itu lembar komitmen di mana Mas Fajar itu harus berkomitmen dengan apa rencana yang telah disusun tadi dan harus benar-benar dilakukan. Seperti itu ya Mas Fajar. Silakan Mas Fajar bisa mengisi lembar komitmen ini. Nah, jika Mas Fajar sudah mengisi lembar komitmen ini, berarti Mas Fajar harus benar-benar melakukan rencana-rencana tadi ya. Ini sebuah perjanjian loh Mas. Kalau Mas Fajar tidak melakukan ini, berarti ada komitmennya loh ya Mas. Paham? Nah, tadi kan juga apa namanya? Setelah Mas Fajar sudah menyusun rencana dan Mas Fajar sudah bisa mengintrospeksi diri bagaimana yang harus diubah, bagaimana caranya harus mengubahnya. Apakah iya Mas Fajar ini masih mau mempertahankan masalah ini? untuk mempertahankan tentunya tidak ya saya juga ingin segera apa ya sembuh dengan pasangan saya, sembuh dengan apa masalah saya seperti itu mungkin juga lebih baik untuk kedepannya untuk diri saya sendiri gitu. Betul sekali. Dan karena kan Mas Fajar sudah bisa ngomong nih seperti ini dan juga ada komitmennya, lembar komitmennya ditandatangani oleh Mas Fajar. Lalu apa namanya untuk mengatakan cinta itu kan tidak ada salahnya dan itu menolakkan ataupun diterima itu kan haknya dia dan bagaimana caranya Mas Fajar di dalam menerimanya seperti itu ya Mas Fajar. Dan mungkin rasa bukan rasa cinta ya, bukan rasa suka, mungkin rasa sayang juga bukan hanya dari dia, mungkin dari teman-teman Mas Fajar. Mungkin saat ini Mas Fajar belum memiliki pasangan, tapi kan ada teman-teman yang masih care dengan Mas Fajar. Mungkin Mas Fajar membutuhkan bantuan atau membutuhkan
ataupun sahabat yang royal seperti itu ya Mas Fajar. Lalu bagaimana Mas Fajar? Apakah bukan apakah ya, tapi bagaimana tentang konseling hari ini? Apa saja yang didapat? Bagaimana perasaannya? Yang penting yang saya dapatkan setelah konseling ini, saya juga apa ya, tahu bahwa pikiran saya tuh bisa apa ya, bisa saya kendalikan. Saya benarkan kalau bahwa saya tuh menutup hati bukan saya itu juga bukanlah hal yang mungkin juga menolakkan kata tadi juga sebagai bentuk apa ya, introspeksi saya ke depannya gitu agar lebih baik dengan mengembangkan potensi yang saya miliki sebelumnya. Mungkin untuk perasaan sendiri saya juga agak lebih lega ya bisa bercerita ke ibu gitu. Nah, sebelumnya kan juga kejadiannya baru beberapa hari yang lalu gitu. Saya juga bingung mau bercerita ke siapa gitu. Lalu bagaimana rencananya tadi yang sudah dikomunikasikan? Apa saja rencananya? Rencana tadi yang sudah saya rencana tadi yang pasti bukan diri mungkin setelah ini kan UAS juga udah selesai, mungkin dengan mencoba part-time mungkin atau mungkin coba hal yang baru gitu. Terus juga apa ya, lebih mengembangkan tadi sih masalah percaya diri saya. Lalu kapan akan dilakukan Mas Fajar? Untuk kampanye mungkin agak sedikit aja, mungkin untuk akhir-akhir mungkin ya akan saya coba secepat mungkin gitu untuk melakukan cara yang akan saya buat dan yang akan saya buat. Ingat bahwa Mas Fajar sudah berkomitmen berjanji akan melakukan rencana tersebut. Nah, lalu apa namanya, sebelum konseling hari ini kita akhiri, mungkin kita bisa mengadakan sesi konseling selanjutnya untuk melihat progresnya. Bagaimana nih rencana Mas Fajar? Apa saja yang sudah dilakukan seperti itu? Bagaimana Mas Fajar? Untuk waktunya mungkin apakah mau disamakan seperti ini atau bagaimana, atau Mas Fajar tentukan Minggu depan itu bagaimana? Yang dari yang sama. ya yang sama dengan jam yang sama? Ya. Oke, baik, berarti nanti Mas Fajar tinggal menghubungi saya lagi ya seperti itu untuk mengonfirmasi ulang dari situ. Lalu kan Mas Fajar juga sudah bilang tidak ingin berlarut-larut lagi dengan masalah seperti ini. Sudah ada rencana yang ingin dilakukan, sudah berkomitmen lagi kan. Tadi kan sudah ada pemikiran-pemikiran positif yang ternyata penolakan itu tidak ada buruknya juga seperti itu ya. Lalu karena konseling hari ini mau selesai karena sudah 45 menit, mungkin Mas Fajar bisa mengisi lembar evaluasi dan lembar kepuasan konseling Mas. Silakan. Saya isi gitu. Ya, kasih Mas Fajar, bagaimana kan ini sesinya mau selesai? Apakah masih ada perasaan yang menanjak atau ada hal yang ingin diutarakan sebelum selesai? Mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih pada Ibu gitu ya, telah mendengarkan cerita saya gitu terkait perasaan saya gitu. Terus juga saya ingin berterima kasih pada Ibu juga telah meluruskan pemikiran-pemikiran saya yang apa ya, tadinya belum benar gitu. Ini terima kasih. Oke, kalau begitu saya juga ingin berterima kasih kepada Mas Fajar karena sudah mempercayakan saya untuk mendengarkan cerita Mas Fajar seperti itu ya. Untuk terkait dengan saya meluruskan juga tidak ya, karena itu pemikirannya dari Mas Fajar sendiri. Karena ternyata Mas Fajar ini sudah bisa menentukan rencana apa yang akan dilakukan seperti itu dan melihat sisi positif dari permasalahan itu. Ini tuh seperti apa aja seperti itu ya Mas Fajar. Dan saya sangat berterima kasih pada Mas Fajar karena ini sesi konseling hari ini kita sudah kelar. Mungkin jika Mas Fajar ingin berpamitan terlebih dahulu tidak apa-apa. Ya, mungkin saya juga langsung pamit deh Ibu, ada kegiatan lain. Silakan Mas Fajar. Terima kasih. Mari Ibu, permisi Ibu. Hati-hati di jalan Mas Oke, Fajar. Ibu.